Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa TV dan radio Jakarta Islamic Center, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian Kitab Tanqihul Qaul yang pada hari ini akan membaca di halaman 10, yaitu tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyati annallaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin. Summa ila arwahi walidina wa masyaikhina wa muallimina fid din, khususan muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, annallahal karim yataghashshahum birrahma wal maghfirah. Wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala syekhul muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Al-babu tsalitsu fi fadilati Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga dalam menjelaskan tentang keutamaan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. An Ata'in an Jabir bin Abdullah, dari Sayyidina Atha dan Sayyidina Jabir bin Abdullah, qala, berkata ia, lamma nuzila Bismillahirrahmanirrahim harabal ghammu ilal masyriqi wa sakanat ar-riyahu wa hajal bahru wa asghatil bahaimu bi adhaniha wa rujimat asyayatin minas sama. Tatkala diturunkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, awan berarak ke arah timur, angin menjadi tenang, dan gelombang lautan bergejolak. Binatang-binatang terdiam karena mendengarkan Bismillahirrahmanirrahim itu, dan setan-setan dilemparkan dari langit. Ini beberapa peristiwa ketika diturunkannya lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu awan berarak ke arah timur, angin menjadi tenang, lautan bergelombang, kemudian binatang-binatang terdiam, dan setan-setan dilemparkan dari langit. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran surah Jin, itu memang diceritakan ya, pada masa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setan-setan itu bisa mendengarkan berita-berita dari langit. Setan-setan itu bisa mencuri berita-berita dari langit. Tapi setelah masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setan itu tidak bisa lagi, karena kalau mereka naik ke langit,
mereka akan dilempar oleh panah-panah api. Nah, ini termasuk ketika turunnya lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini, setan-setan dilemparkan dari atas langit. Wa halafallahu azza wa jalla bi'izzatihi la yusamma ismuhu ala saqamin illa safahu wa la yusamma ismuhu ala syai'in illa baraka fihi. Dan Allah bersumpah dengan keagungannya, tidak ditulis nama Allah itu, ya termasuknya di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu, ya tidak ditulis nama Allah itu di atas sesuatu yang sakit, illa syafahu, melainkan Allah sembuhkan yang sakit itu. Dan tidak ditulis nama Allah itu di atas sesuatu, melainkan Allah berikan keberkahan pada sesuatu itu. Nah, ini fadilah keutamaannya lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qara'a Bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannata. Dan siapa orang yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kelak ia akan masuk surga. Dzakarahu Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani. Ya, dzakarahu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani telah menyebutkan terhadap ini oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi keutamaan atau fadilah Bismillahirrahmanirrahim ini memang seperti apa yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, atau fahuwa abtar, atau fahuwa azam. Ya, sesuatu perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu, maka akan terputus berkahnya, akan hilang keberkahannya. Nah, itu berarti kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ketika kita bacakan memberikan kebaikan terhadap perbuatan kita gitu. Memberikan kebaikan terhadap apa yang kita lakukan. Allah berikan keberkahan gitu ya. Termasuk di sini diceritakan tentang fadilah-fadilahnya. Ya, kalau sesuatu dituliskan dengan bismillah itu, ya Allah berikan keberkahan. Yang sakit dibacakan bismillah itu, Allah berikan kesembuhan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim, tidaklah seorang hamba mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, illa dzaba syaitanu kama yazubur rasus 'alan nar. Ya, kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ya melainkan akan hancur, melainkan akan meleleh setan sebagaimana hancur atau melelehnya timah alan nar, di atas api neraka. Jadi kalau kita baca bismillah itu, setan yang masuk ke dalam diri kita atau setan yang menghampiri kita akan meleleh gitu ya. Ya, dalam semua aktivitas kita, maka sebaiknya sebagaimana sabda Nabi SAW tadi itu, kita awali dengan bismillah ya. Mau memakai baju gitu ya, yang di baju itu barangkali sudah mencelok setannya gitu ya. Ketika dibacakan meleleh itu setan yang ada di baju.
ketika akan berkendara, ya, menyetir mobil begitu, ketika akan mulai menyetir mobil baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketika akan membuka laptop, ketika akan mengetik, semuanya ya hendaknya itu diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita baca Bismillah itu, setan yang akan mengganggu itu, maka mereka akan meleleh gitu ya, akan hancur gitu. Sebagaimana melelehnya timah ketika dipanaskan di atas api. Qala Ibnu Mas'udin, berkata Imam Ibnu Mas'ud, syaitanul mu'mini mahzulun. Setan orang yang beriman itu kurus gitu ya. Ya boleh jadi begitu ya, karena ketika kita akan makan umpamanya baca Bismillahirrahmanirrahim, setannya tidak makan, tidak jadi ikut makan gitu ya. Ketika kita minum baca Bismillahirrahmanirrahim, setannya tidak ikut minum gitu. Akhirnya kurus mereka gitu ya. Wa qala Qais bin Al-Hajjaj ya berkata, Qais bin Al-Hajjaj, qala li, berkata kepadaku, syaitani, setanku. Ya, berkata kepadaku syaitanku, dakhaltu fika, aku masuk ke dalam dirimu, wa ana mislul jajur, dan saya ini seperti ontak yang besar. Wa anal an, tapi sekarang saya mislul usfur, ya. Wa anal an, sedangkan saya sekarang ini seperti burung merpati gitu ya. Seperti burung emprit gitu ya. Ya, tadinya setan itu ketika masuk ke dalam tubuhnya Qais bin Al-Hajjaj itu besar gitu ya, seperti ontak yang besar. Tapi ketika sudah berada di dalam tubuhnya Qais bin Al-Hajjaj ini, dia jadi kurus begitu ya, jadi mengecil malah. Jadi hanya sebesar burung emprit begitu. Lah kemudian berkata itu Qais bin Al-Hajjaj begitu ya, qultu walima dzalika, kenapa bisa terjadi seperti itu? Qala, kemudian setan itu menjawab, tudzibuni bidzikrillah taala, ya, engkau telah menghancurkan aku ya dengan bacaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari dialog yang terjadi antara Qais bin Al-Hajjaj ini dengan setannya itu menunjukkan bahwa setiap orang itu ada setannya gitu ya. Tadi kan Qais Al-Hajjaj bilang, qolali syaitani, berkata kepadaku setanku gitu ya. Setan berarti setannya Qais bin Al-Hajjaj gitu ya. Jadi berarti setiap orang itu memang ada setannya. Sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ceritakan dalam hadis begitu ya. Tidaklah seseorang dilahirkan ke dunia melainkan diciptakan pula baginya begitu ya, jin yang akan menyertainya. Itu yang disebut dengan qarin begitu ya. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini, sahabat bertanya, apakah engkau juga disertai jin ya Rasulullah gitu ya? Kata Rasulullah, termasuk aku juga, kata Rasulullah. Cuma bedanya kata Rasulullah, aku dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan jin itu, sehingga malah jinnya masuk Islam begitu ya. Nah, kalau begitu berarti setiap kita ada jinnya, ada setannya gitu ya. Kalau Rasulullah dapat garansi, dapat jaminan dari Allah ya bahwa Rasulullah itu dilindungi ya, sehingga setannya nggak bisa menggoda, malah jin yang ada bersama Rasulullah itu masuk Islam. Nah, kalau kita kan tidak ada jaminan gitu ya. Tidak ada jaminan dilindungi oleh Allah, makanya kita yang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan dan jin itu, termasuk di antara usaha kita mendapatkan pertolongan Allah itu adalah yaitu selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap perbuatan kita gitu ya.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiramal katibin. Ya, tidaklah seorang hamba mengucapkan bismillahirrahmanirrahim melainkan Allah Ta'ala perintahkan malaikat, ya, kiramal katibin, ay a'malan nas, yaitu malaikat yang mencatat perbuatan-perbuatan manusia, ya. Jadi ketika seseorang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Allah perintahkan kepada malaikat pencatat perbuatan amal manusia apa? Ayyaktubu fi diwanihi arba'atami'ati hasanatin, ya. Allah perintahkan untuk mencatat fi diwanihi ay sohaifihi, ya, supaya mencatat malaikat itu di dalam buku catatan hamba itu, gitu, ya. Apa? 400 kebaikan. Jadi ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim di awal aktivitas kita, itu dicatat, ya, oleh malaikat, ya, kiramal katibin, oleh malaikat pencatat, bacaan bismillah kita itu 400 kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim, siapa orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim marratan, satu kali, lam yabqa min dzunubihi ay as-saghairi, tidaklah tersisa daripada dosa-dosanya, ya, zarratun, walaupun sekecil atom, gitu, ya. Artinya apa yang kita baca daripada bacaan bismillahirrahmanirrahim itu menghapuskan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Ini salah satu dari sekian banyak fadilah, keutamaan membaca atau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu sekali lagi, maka jangan lengah kita, setiap perbuatan kita hendaknya selalu kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Tentu perbuatan yang baik, ya, kullu amrin dzibalin, ya, perbuatan yang baik kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Termasuk berhubungan suami istri, ya, bismillahirrahmanirrahim, ya. Jangan perbuatan-perbuatan jelek, ya, wal iyazubillah, kita berlindung dari Allah. Kalau ada orang umpamanya yang melakukan perbuatan jelek mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu udah salahnya 2 kali, gitu, ya. Salah dia melakukan perbuatan jelek, sudah gitu pakai bismillah lagi, ya. Wa dzukira anna Bishran al-Hafi, dan diceritakan, gitu, ya, bahwa seorang Bishr al-Hafi ra'a rik'atan fiha bismillahirrahmanirrahim. Dia melihat satu sobekan kertas yang yang pada sobekan kertas itu tertulis lafaz bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ma'ahu salah satu darahima, dan dia punya uang, gitu, ya, punya uang 3 dirham. Ya, ketika lagi jalan begitu, Bishr al-Hafi ini lihat ada sobekan kertas, dan di dalam sobekan kertas itu ada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Dia juga pada saat itu sedang punya uang 3 dirham, gitu, ya. Fa akhadha biha tiban, gitu, ya. Maka dia dengan uang yang 3 dirham itu membeli minyak wangi. Wa thayyabaha, kemudian dia wangikan itu, ya. Diambil kertas yang dia temukan itu yang ada lafaz bismillahnya, kemudian dia beli minyak wangi dengan uang yang dimiliki tadi 3 dirham itu, kemudian diwangikan, ya. Diberikan minyak wangi. Lafaz bismillah yang ada di sobekan kertas itu. Fanudiya fi sirrihi, maka ada suara yang membisiki, ya, membisiki Bishr al-Hafi itu. Apa katanya? Kama tayyabtas mana
lanutayyiban nasmak. Ya. Sebagaimana engkau telah mewangikan, mengharumkan namaku gitu ya. Maksudnya bismillah gitu, mengharumkan bismillah gitu ya, mengharumkan nama Allah begitu ya. Maka aku akan mengharumkan namamu gitu ya. Suara bisikan itu. Artinya nama Bishr al-Hafi itu akan diharumkan begitu ya. Dengan sebab dia mengharumkan lafaz bismillah yang ditemukan di tengah jalan itu gitu ya. Dan ternyata memang benar ya, Bishr al-Hafi ini menjadi seorang ulama sufi yang terkenal, yang harum namanya gitu ya. Nah ini memberikan pengajaran kepada kita gitu ya. Kalau ada sobekan-sobekan yang di situ di dalamnya ada lafaz-lafaz Allah gitu ya, ayat-ayat Quran, ada Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus mengambil dan mensikapinya dengan baik begitu ya. Ditaruh dengan baik begitu ya. Kalau memang sudah tidak ditaruh dengan baik, sudah tidak bisa begitu ya, mengganggu pemandangan, kotor, atau dikhawatirkan nanti akan terbuang lagi, terinjak-injak orang gitu ya, sebaiknya dibakar gitu ya. Dibakar supaya hilang lafaz itu dan tidak diinjak-injak orang gitu ya, sehingga menjadi tidak baik gitu ya, seperti itu. Atau sisa-sisa buku-buku yang tidak terpakai gitu ya, harus dirapihkan gitu ya, jangan sampai ada tercecer-cecer itu lafaz-lafaz Allah atau nama-nama Allah gitu ya. Nah begitu juga kita tidak boleh sembarangan begitu ya, untuk membuat yang di situ ada ayat-ayat Al-Qur'an, yang di situ ada bismillah, di situ ada nama Allah gitu, yang sesuatu yang kita buat itu nanti kalau sudah tidak terpakai, terbuang ke tempat-tempat yang tidak baik begitu ya, diinjak orang atau masuk ke tong sampah begitu ya. Ya seperti undangan gitu ya. Kadang undangan itu ada ayat-ayat Al-Qur'an gitu ya. Kalau kita mengacu kepada ini, kita harus menghormati, memuliakan nama Allah di situ, ayat Allah seperti itu, maka tidak baik begitu ya. Itu nanti masuk tong sampah atau ke tempat-tempat yang buruk lainnya gitu ya. Gitu ya. Artinya kita berusaha untuk jangan sampai gitu kalimat-kalimat yang kita muliakan ini menjadi atau berada di tempat yang tidak semestinya begitu ya. Orang bawa bendera begitu ya, ditulis lafaz Allah, ditulis lafaz la ilaha illallah begitu ya. Tidak apa-apa sih begitu ya, tapi harus dijaga benar ya. Dijaga dengan baik gitu. Jangan itu bendera yang ada lafaz tulisan Allah gitu ya, ada bismillah atau lafaz-lafaz yang ayat-ayat mulia, ayat Al-Qur'an, lalu terinjak-injak orang gitu ya. Seperti itu. Artinya kita harus memuliakan begitu ya kalimat-kalimat Allah itu. Nah itu cerita Bishr al-Hafi yang mengharumkan sobekan kertas yang ditemukan di jalan begitu. Dia dengan maksud memuliakan lafaz Allah di sana, akhirnya beliau pun diharumkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kataba bismillahi, siapa orang yang menulis bismillah, fajawwada ta'ziman lillah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Kemudian dia baguskan begitu ya tulisannya itu karena mengagungkan Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, menulis bismillah dengan bagus itu diampuni dosa begitu ya. Bahkan tadi yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu insya Allah kelak dia akan masuk surga. Orang yang mengucapkan atau membaca bismillah, kelak insya Allah dia akan masuk surga begitu ya.
tapi tentu dengan konsekuensinya gitu ya. Ketika dia sudah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tentu dia harus berhenti maksiatnya gitu ya. Ketika dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tentu dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Kalau Bismillah cuma Bismillah saja, tapi tidak ada konsekuensi dari apa yang ia ucapkan ya, menganggap Allah itu sebagai Tuhannya gitu ya. Ya maka sia-sia saja ucapannya itu ya. Wa fi riwayatin lil Khatibi al-Baghdadi wa Ibni Asakir an Zaid bin Thabit, idza katabta bismillahirrahmanirrahim, dan apabila kamu menulis bismillahirrahmanirrahim, fabayyin as-sina fihi, ya maka jelasin itu, harus jelas huruf sin yang ada di bismillah itu. Idza aradta kitabata dzalika, kalau engkau bermaksud menulis bismillah itu, fa'azhir as-sin, ya fa'azhir as-sina, jelas ya, supaya jelas huruf sinnya itu. Wa waddih sinanaha, atau harus jelas ya huruf sinnya. Idlalan li ismillahi ta'ala, sebagai pengagungan, penghormatan kepada nama Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim, apabila salah seorang di antara kamu menulis bismillahirrahmanirrahim, ai idza arada ay yaktubaha, artinya apabila dia bermaksud menulis bismillahirrahmanirrahim itu, falyamuddar rahman, maka dia harus memperbagus gitu ya, membentangkan, memperbagus lafaz ar-rahmannya, ay hurufahu bi ayyamuddal lam wal mim wa yujawwifa an-nun, ya dibagus-baguskan hurufnya itu ya, lamnya, mimnya, nunnya begitu ya, membolongi nunnya ya, wa yujawwifan nun, wa ta'annak ya, dan dia ay yuhsanu, artinya membaguskan fi dzalika, di dalam penulisannya itu. Jadi artinya dari dua riwayat ini, tadi sinnya harus dibaguskan, kemudian ar-rahmannya harus dibaguskan. Artinya ketika kita menulis bismillahirrahmanirrahim, semuanya harus bagus gitu ya. Semuanya harus bagus, semuanya harus indah. Maka perlu anak-anak kita, generasi-generasi kita gitu ya, sangat perlu mereka belajar menulis bagus dalam bahasa, menulis bagus bahasa Al-Quran gitu ya. Menulis bismillah yang bagus, menulis ayat-ayat Al-Quran yang bagus gitu ya. Sangat perlu itu anak-anak kita belajar kaligrafi gitu ya. Sehingga dia bisa menulis bagus lafaz-lafaz yang kita muliakan ya. Menulis lafaz Allah gitu ya, menulis bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Rawahul Khatib wa Dailami an Anas bin Malik. Hadis riwayat Al-Khatib, Imam Dailami dan Anas bin Malik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, zayyanas samaa'a bil kawakib, Allah memperindah langit itu dengan bintang-bintang. Apa yang dimaksud al-kawakib itu? Wahya asyamsu wal qamaru wan nujumu. Ya, yang dimaksud kawakib itu matahari, bulan, dan bintang-bintang. Jadi langit itu Allah hiasi, Allah perbagus, perindah dengan kawakib. Ya, kawakib itu ada matahari, ada bulan, gitu ya, ada bintang, gitu ya. Itu Allah memperbagus langit, gitu ya. Wa zayyanal malaikata bijibril, dan Allah memperbagus malaikat itu dengan adanya malaikat Jibril.
Ya, wa zayyanal jannata bil khuri wal kusur. Dan Allah memperindah surga dengan adanya bidadari begitu ya. Wal kusur dan istana-istana. Jadi surga itu indah, di antara keindahan-keindahannya ada bidadari. Ya subhanallah, bidadari itu cantiknya bukan main gitu ya. Matanya indah, rambutnya indah gitu ya. Semuanya indah gitu ya. Itu merupakan hiasan surga gitu ya. Dan dihiasi juga dengan istana-istana. Wa zayyanal anbiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah indahkan nabi-nabi itu, Allah hiasi nabi-nabi itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyanal ayyama biyaumil jum'ati. Dan Allah perindah hari-hari itu dengan hari Jumat. Ya, jadi dalam satu minggu ada 7 hari. Allah indah, Allah perindah. Allah berikan keindahan 7 hari itu dengan adanya hari Jumat. Wa zayyanal layali bilailatil qadar. Dan Allah perindah malam hari itu dengan malam Lailatul Qadar. Wa zayyana syuhur bi syahri Ramadan. Dan Allah perindah bulan itu dengan syahrul Ramadan. Wa zayyanal masajida bil Ka'bah. Allah perindah masjid dengan Ka'bah. Wa zayyanal kutuba bil Qur'an. Dan Allah perindah kitab-kitab yang ada ya. Ada kitab Taurat, kitab Injil gitu ya, kitab Jabur. Allah perindah dengan Al-Qur'an. Nah, terakhir wa zayyanal Qur'ana bi bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah perindah Al-Qur'an itu dengan adanya bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi asyratu asya muzayyanatan bi asyrati asya. Nah, ini ada 10 sesuatu yang indah begitu, yang diberikan keindahan dengan 10 juga begitu ya. Langit itu indah, tapi diberikan keindahan dengan kawakib gitu ya, dengan bintang-bintang. Ya, malaikat itu indah, diberikan keindahan dengan Jibril. Ya, surga indah, diberikan keindahan dengan adanya bidadari dan istana-istana yang ada di dalam surga itu. Ya, para nabi indah, diberikan keindahan dengan Nabi Muhammad. Hari-hari itu indah, diberikan keindahannya dengan hari Jumat. Malam itu indah, tapi Allah berikan keindahan malam itu dengan Lailatul Qadar. Malam itu indah, nikmat untuk beribadah. Tapi alangkah lebih indahnya lagi itu beribadah, mendapatkan nikmat malam Lailatul Qadar. Bulan itu indah gitu ya. Dan Allah perindah bulan itu dengan adanya Ramadan. Masjid itu indah, ya. Kita masuk ke masjid itu indah gitu ya. Tapi Allah perindah lagi dengan adanya Ka'bah. Dan kitab-kitab yang Allah turunkan itu indah, tapi Allah perindah dengan Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu indah gitu ya. Bagus begitu ya. Dan Allah perindah, Allah bagusin lagi, Allah perhiasi lagi dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Demikian Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, para pemirsa radio dan TV Jakarta Islamic Center. Intinya mudah-mudahan kita senantiasa di setiap aktivitas kita awali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma bihaqqi sayyidah Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha. Iftah alaina wa banatina wa auladina wa zurriyatina futuhal arifin. Wa faqihna wa iyahum fiddin wa allimna wa iyahum ta'wil wahdina wa iyahum sawa'as sabil. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wardina wardo anna. Allahumma hdina bi khudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.